Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ari Kusuma Putra dengan NIM 0574818113 dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat sebuah video praktikum pada tugas pertama mata kuliah struktur data, yaitu praktikum tipe data dan array pada pemrograman Java. Baik, kali ini saya mendapatkan 5 soal dari tugas tersebut. Yang pertama itu adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk toolsnya. Di sini saya langsung saja untuk membuat soal pertama, yaitu baik di sini saya akan menambahkan untuk awalannya itu public class, menyesuaikan dengan nama filenya. Lalu dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa saya akan membuat sebuah variabel tipe data float. Jadi kita deklarasikan variabelnya yaitu tipe datanya float dengan nama struktur baris. Nah di sini tidak disebutkan ya untuk nilainya, jadi kita bebas saja untuk isinya. Lalu saya kasih saja misal 10.5. Jangan lupa setelah memberikan sebuah angka, saya menggunakan F sebagai tanda bahwa ini adalah tipe data float ya untuk angka tersebut. Baik, untuk membuktikan apakah hasil dari kode ini sudah benar, maka saya akan melakukan sistem out print line. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari variabel tersebut. Baik, di sini saya akan jalankan, dan ini untuk hasil dari soal nomor 1. Jadi soal nomor untuk variabel struktur baris ini sudah berjalan dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan untuk soal kedua. Untuk soal kedua yaitu adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Baik, di sini saya langsung saja untuk membuat sebuah tipe data string. Untuk tipe data string diawali huruf besar terlebih dahulu, yaitu huruf besar S-nya, seperti huruf kapital, lalu dengan nama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Baik, jadi hanya seperti ini saja ya. Lalu untuk mengecek, saya menggunakan sistem .out_println untuk mengecek apakah variabel tersebut bekerja. Baik, saya langsung jalankan saja kodenya dan dicek. Oke, baik, di sini tampil ya di outputnya itu sesuai dengan isi nilai dari variabel susunan kata baru, yaitu pemrograman struktur data Java. Selanjutnya nomor 3 yaitu buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi 10, 12, 18 sampai 82. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya langsung buat saja untuk filenya, yaitu soal 3.java. Baik, di sini saya membaca yaitu buatlah sebuah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka. Oke, di sini ada tipe datanya itu adalah integer. Saya akan buat karena tadi tipe data integer itu kita bisa mengetikkan int. Lalu karena di sini menggunakan array satu dimensi, cukup kasih satu array saja ya. Dan lalu untuk nama nama variabelnya adalah 8 angka. Dan di sini dengan isi berisi angka, karena array ya, jadi kita harus buat dimulai dari kerawal dulu, yaitu 10, 12, 18, 23, 33, 23, 33, lalu 58, 67, 82. 58, 67, 82. Oke. Dan sekarang untuk jangan lupa ya untuk titik koma setelah di akhirnya. Lalu untuk menampilkannya, karena ini bentuknya
array, sebaiknya kita menggunakan perulangan, yaitu dengan cara for. Saya deklarasikan dulu untuk variabel awalnya 0, lalu i-nya sampai dengan panjang dari 8 angka, yaitu dengan length. Length ini artinya kita ingin mengetahui seberapa, maksudnya itu seberapa jumlah dari isi elemen tersebut. Lalu jangan lupa i plus plus ya, supaya dari awal dari i-nya itu dari 0 ini bertambah ya, sampai sesuai dengan panjang dari isi variabel 8 angka. Baik, saya akan cek dengan melakukan sistem out print line. Saya akan cek 8 angka. Lalu jangan lupa untuk menggunakan tanda kurung buka kurung tutup ya, kurung buka siku. Lalu kita ambil indeksnya. Jadi ini nanti akan menyesuaikan dari mengecek ya setiap elemen, misalkan 0 itu adalah 10, indeks ke 1 itu adalah 12, sampai seterusnya, sampai kita bisa mendapatkan indeks terakhir yaitu 82. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan. Baik, di sini bisa terlihat ya bahwa ada 10, 12, 18, sampai 82 sesuai dengan isi dari variabel 8 angka. Selanjutnya yaitu nomor 4. Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka. Tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut. Baik, di sini langsung saja dibuat. Di sini untuk tipe datanya yaitu string. Karena yang diminta soalnya adalah array 2 dimensi, maka kita bisa menggunakan kurung sikunya ini 2 kali ya. Jadi artinya ada 2 kurung siku, jadi 2 dimensi. Lalu dengan nama 2 angka. Lalu untuk isi nilainya itu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oke, baik, saya buat seperti ini. Oke, karena dia string, kita pakai tanda kutip. Jangan lupa ini ada merah, jadi kita kasih titik koma. Nah, ini untuk 2466 ini adalah baris pertama. Lalu kita buat lagi untuk baris keduanya, yaitu 8, 10, 12. Untuk baris ketiganya yaitu 14, 16, 18 ya untuk sisanya. Baik, di sini kita sudah buat variabel 2 angka ya, untuk tipe data string, array 2 dimensi. Selanjutnya kita menampilkan ya, karena ini array sebaiknya kita menggunakan perulangan for ya, menampilkan data tersebut ke layar. Saya menggunakan for, di sini dimulai dulu variabel i dimulai dari 0, di mana akan dilakukan perhitungan sampai sebanyak isi dari elemen dari variabel length tersebut. Jangan lupa di plus plus ya, supaya ditambah ada incremental ya perhitungan sampai sebanyak 2 angka dot length, yaitu isi elemennya. Nah, karena untuk di bagian sini kita hanya mulai saja melakukan pengecekan pada setiap baris. Jadi dia hanya akan mendapatkan 3 baris saja. Nah, selanjutnya supaya kita bisa mengakses atau mendapatkan setiap elemen pada baris-baris tersebut, kita bisa melakukan perulangan lagi ya di sini. Selanjutnya yaitu 2 angka. 2 angka ini kita bisa mendapatkan setiap baris tersebut pada indeks ini. Lalu pada indeks tersebut di sini kita bisa mengambil panjang isi dari setiap baris ini, yaitu dengan cara length. Jangan lupa untuk melakukan J++. Baik, di sini kita sudah bisa mengakses setiap isi elemen tersebut. Di sini kita bisa melakukan sistem outPrintLine. Lalu di sini sebelumnya kita jangan menggunakan printline ya, karena itu akan membuat sebuah baris baru ketika pencetakan
per elemen. Jadi kita menggunakan print supaya dia itu tidak membuat sebuah enter ya atau baris baru. Jadi kita menggunakan sistem out.print saja. Nah, lalu di sini kita akan mengakses pada variabel dua angka, di mana di sini kita mulai akses dulu pada baris tersebut. Lalu setelah kita mendapatkan baris yang ditandai sebagai variabel i, lalu kita mengambil elemen pada setiap baris-baris tersebut, yaitu mengakses dengan di variabel j. Nah, baik seperti ini. Jangan lupa untuk tambahkan sebuah spasi ya pada baris-baris, maksudnya setiap elemen tersebut. Nah, kalau kita run code di sini dia masih tampilnya seperti ini ya. Supaya dia membuat sebuah baris baru, makanya kita bisa menggunakan sistem out.println di sini. Nah, ketika kita membuat sebuah sistem out.println di sini, karena kita masukkan di setiap perulangan baris, maka dia akan menciptakan baris baru. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Baik. Selanjutnya yaitu nomor 5, buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, dan 51. Oke, baik, di sini saya akan membuat filenya yaitu soal 5.java. Seperti biasa, untuk memulai diawali dengan cara seperti ini. Karena kita menggunakan linked list, kita pastinya akan mengimport ya. Baik, di sini kita bisa ketikkan misal linked list. Nah, dia akan mengimport sebuah package ya, atau misal java util.linked-list ya. Jadi supaya kita bisa mengakses linked list tersebut. Lalu di sini soalnya meminta karena pendeklarasiannya ini angka ya, jadi kita bisa menggunakan tipe data integer. Nah, untuk linked list kita bisa cukup berbeda ya. Dia pakai seperti ini ya. Pakai apa namanya? Panah seperti ini, ditutup dengan panah, lalu seperti ini. Ini artinya kita membuat sebuah linked list dengan tipe data integer, lalu di sini dengan nama urutan list angka. Nah, lalu kita bisa membuat new, lalu new ini adalah linked list. Nah, ini kita akan membuat sebuah objek baru ya, dengan masih kosong ya di sini. Nah, di sini masih kosong isi dari urutan list angkanya. Nah, supaya di sini kita untuk memiliki list data-data ini, angka-angka ini. Nah, karena kosong kita bisa mengisinya yaitu dengan cara urutan list angka dengan melakukan metode add, yaitu menambahkan data. Nah, isi datanya seperti ini, ada 15, terus ada 28, 33, 47, dan 59. Oke, ini untuk isi datanya ya. Caranya, jadi sekarang untuk variabel urutan list angka sudah ada datanya yang kita isi dari metode add ini. Nah, karena dia bukan array, jadi kita bisa saja langsung mengakses isi dari nilai variabel tersebut dengan cara sistem out println, lalu masukkan saja nama variabelnya urutan list angka dan saya akan jalankan. Oke, baik. Ini untuk isinya, jadi kita bisa langsung lihat ya, isinya ada 15, 28, 33, 47, dan 59 sesuai dengan yang saya tambahkan. Oke, baik, itu untuk hasil dari praktikum tugas pertama dari mata kuliah struktur data, dan saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.